Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Efek dari pernyataan Syarif Hasan yang melegitimasi apa yang disampaikan oleh Beni Harman dan bahkan menuding Pak Jokowi cawe-cawe terhadap pembegalan Demokrat. Ini luar biasa sahabat, karena netizen itu kan seluruh video-video lama itu dia save baik-baik. Akhirnya video-video lama Anas Urbaningrum itu terblow up ke publik secara masif. Luar biasa viralnya sahabat. Dan itu mengarah langsung kepada Pak SBY, tidak ke AHY. Jadi memang kalau boleh dikatakan, yang pertama kali sebenarnya itu melakukan pembegalan terhadap partai-partai yang ada di Indonesia itu nanti pada saat pemerintahan Pak SBY. Jangankan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum yang kemudian harus ditumbalkan. Partai PKB pun juga dulu kan dibawa kendalinya itu ketika Muhaimin mengambil alih PKB dari Gus Dur, sahabat ya. Itu juga menjadi sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Lalu tiba-tiba Syarif Hasan bicara soal pembegalan partainya dan dia menganggap bahwa Pak Jokowi tahu itu. Nah, inilah masalahnya. Wah, netizen marah, dan apa yang terjadi? Serangan terhadap Pak SBY luar biasa terkait dengan kasus hambalan dengan kasus Senturi, Bang Senturi ya. Masih ingat ya? Yang dulu yang sangat heboh itu. Dan ini tidak main-main, artinya harusnya ini para pengikut SBY jangan juga terlalu lebar congornya kalau tidak bersih-bersih amat. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Gimana cara menanganinya ini? Ini pasti akan viral, dan perang di media sosial ini pasti akan berjalan terus. Artinya saya mengapi ini sebagai perimbangan saja, bahwa hati-hati jangan sampai apa yang kau sampaikan itu ke publik, niatmu mungkin untuk memperbaiki citramu justru kemudian semakin hancur. Dan inilah yang terjadi pada Partai Demokrat. Ini coba kita simak videonya sahabat. Yang penting sebetulnya ya dari kasus saya ini, yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Saya juga sama dalam kasus Bank Senturi. Dalam kasus Bank Senturi itu menurut informasi yang saya punya, Pak SBY juga tahu. SBY sudah mendesain bersama oknum di KPK bahwa Februari harus sudah selesai ini. AU harus sudah selesai, pengambil alihan sudah bisa dilakukan. Beliau meminta kepada KPK untuk segera mengambil kesimpulan yang konklusif. Kalau salah ya salah, kalau tidak salah saya ingin tahu kenapa tidak salah. Kira-kira begitulah. Langkah yang dilakukan oleh Pak SBY dengan menghancurkan Anas dan menghancurkan Partai Demokrat pada waktu itu, tampaknya SBY sudah nggak tahan untuk menggunakan nabok nyilih tangan lewat tangan orang lain lagi. Wah, ini kayaknya pakai menteri ini gagal, pakai FKPD gagal, pakai ini gagal, semua cara digagal. Itu sudah terbaca sebenarnya bagaimana skenario untuk menyingkirkan Anas dari ketua umum Partai Demokrat. Nah, di sanalah pertama kali SBY mengeluarkan pidato yang menyatakan yang bermasalah secara hukum keluar dari Partai Demokrat. Kejujuran oleh orang tua saya. Untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya ini. Bukan bahwa Pak SBY pada saat itu tidak sanggup dan tidak mau untuk disaingi oleh siapapun. Nah, ketakutan SBY ini terjawab sekarang ketika di dalam Partai Demokrat sekarang itu terjadi krisis kepemimpinan. Pak SBY nggak mau, karena kan harus menjaga citra nih. Tapi diutuslah para menteri bergiliran menekan Mas Anas untuk mundur. Bisa menyebut nama barangkali siapa saja? Saya kira di media udah ada juga. Hampir semua menteri lah yang dianggap mampu untuk mempengaruhi Mas Anas. Dan ketakutan SBY itulah kemudian melahirkan sebuah anggaran dasar, anggaran rumah tangga tahun 2020, di mana pengambil alihan semua kekuatan di dalam partai berada di tangan dia. Itu intervensi pemerintah pertama dalam sejarah partai politik. Di mana SBY sebagai presiden
dan sebagai ketua Dewan Pembina Partai juga melibatkan menteri yang hadir di situ. Isi BBM-nya SBY kepada Anas. Iya. Apa bunyinya tadi? Tolong diulangi. Anda tidak loyal. Saya sangka Anda loyal kepada saya. Kira-kira gitulah. SBY menguasai partai lalu diwariskan ke anaknya yang namanya AHY. Bukan diwariskan ke generasi-generasi muda yang ada di dalam Partai Demokrat. Jadi kalau kita bicara intervensi pemerintah dalam partai politik, terjadinya di era SBY. Bukan sekarang. Makanya saya terkaget-kaget luar biasa ketika Pak SBY bicara dengan sangat terhibah begitu ya. Kalau kita lihat videonya, menuduh pemerintah Jokowi terlibat kudeta Partai Demokrat. Tidak sama sekali, karena saya ada di dalam. Ini membuktikan bahwa sang Demokrat itu sudah berakhir. Tidak ada lagi yang namanya sang Demokrat. Jadi memang kobaran api yang ditimbulkan oleh Roy Panci ini sangat luar biasa ya. Karena sepertinya menyasar SBY. Dan hal ini tidak bisa dipungkiri, bos. Sebab bagaimanapun juga yang namanya dunia digital itu, tak kala dia tergantung di langit, itu susah untuk dicopot. Ini sudah tergantung informasi semua di langit ini. Ketika Demokrat begitu sangat gencar melakukan serangan secara bertubi-tubi terhadap Pak Jokowi, terlepas bahwa itu digerakkan secara kelembagaan, tapi yang pasti dari seluruh partai yang ada, yang paling banyak personelnya terlibat langsung itu Partai Demokrat. Dan pengakuan daripada Pak Syarif Hasan ini kemudian mengkonfirmasi bahwa memang ada dendam yang begitu dalam terhadap Pak Jokowi. Nah, netizen wah lebih barbar lagi, karena kemudian video-video lama Anas Urbaningrum itu dihamburkan ke langit kembali, mengingatkan memori kita tentang bagaimana kasus Hambalam, bagaimana skenario pengambil alihan partai atau pimpinan partai yang dulu dipimpin oleh Anas Urbaningrum, Demokrat kan. Dan untuk diambil paksa itu dijebloskanlah Anas Urbaningrum ini ke penjara. Dan termasuk seperti yang saya sampaikan tadi, PKB itu kan di masanya Pak SBY itu. Karena waktu itu poros Gus Dur itu tidak mau mendukung SBY pemerintahannya, muncullah sosok Muhaimin Iskandar yang pro terhadap kepemimpinan Pak SBY. Akhirnya apa yang terjadi? Intervensi terjadi di situ. Itu yang dimaksud membegal. Kalau Pak Jokowi, apa yang dia begal? Kalau dia mau ambil Demokrat, sangat gampang dulu itu. Kalau betul dia mau membegal Demokrat, yang memegang Kementerian Hukum dan HAM kan, yang mengeluarkan surat itu, otomatis orangnya presiden kan. Tapi faktanya kan tidak. Bahkan pasca itu AHY ditarik masuk menjadi menteri oleh Pak Jokowi. Makanya memang cilaka betul ini kader-kader senior Partai Demokrat yang sangat gegabah membuat komentar dalam situasi panas seperti ini. Dan inilah efeknya, sahabat. Dan mudah-mudahan Pak SBY menonton informasi ini, termasuk para petinggi-petinggi partai, biar mereka tahu bahwa efek dari congornya akan membuat partainya, membuat AHY semakin terjungkal ke depan. Jadi mimpi-mimpi soal 2029 AHY ini mau menjadi capres, ini sudah tidak ada kalau seperti ini, karena ini akan terus ini. Semakin kuat Demokrat memasang kuda-kuda, ya pasti netizen juga yang mencintai Pak Jokowi akan semakin menghamburkan video-video lama yang memang orang tidak berakal saja yang tidak mengetahui situasi itu di masa Pak SBY ya. Saya kira untuk sementara seperti itu, sahabat ya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi awal yang saya kira akan semakin menarik terkait soal keterlibatan orang-orang Demokrat atau oknum-oknum Partai Demokrat di dalam diskursus ijazah Pak Jokowi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.